kita lanjutkan untuk part yang kedua. Ini terkait dengan reaksi gelap pada fotosintesis. Nah, untuk reaksi gelap sendiri pada fotosintesis, tempatnya di dalam stroma yang ada pada kloroplas. Nah, ini tempat dari reaksi gelap. Kalau reaksi terang tadi tempatnya pada grana, sedangkan kalau untuk reaksi gelap ini tempatnya pada stroma dalam kloroplas. Tahapannya ada 3. Yang pertama ada fiksasi, ada tahap 1 fiksasi, tahap yang kedua adalah reduksi, dan tahap yang ketiga adalah regenerasi untuk reseptor aseptornya CO2 atau RUBP. Karena merupakan siklus, nah ini berarti ada tahapan yang berulang atau kembali. Oke, kita lihat tahap yang pertama dulu. Jadi ada CO2, ada fiksasi CO2. Nah, fiksasi CO2 ini hanya bisa diperankan oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco. Selanjutnya, dengan bantuan enzim Rubisco ini, CO2 dan RUBP nanti akan menjadi senyawa yang namanya 3-fosfogliserat. Nah, ini ada senyawa namanya 3-fosfogliserat. Selanjutnya 3-fosfogliserat di sini akan mengalami tahapan reduksi. Nah, pada tahapan reduksi di sini nanti dia akan menggunakan energi. Energi ini berasal dari reaksi terang. Selain pada reaksi terang, ATP yang dihasilkan pada reaksi terang, tahapan reduksi juga memanfaatkan NADPH. Nah, di sini ada NADPH sehingga pada akhirnya menjadi gliseraldehyde 3-fosfat. Nah, untuk senyawa gliseraldehyde 3-fosfat di sini ada 2 jalur. Jalur yang pertama, dia akan membentuk gula. Nah, ketika gliseraldehyde 3-fosfat 2 molekul, ini ada 1 molekul ya, ada 1 molekul G3P. Kalau dia nanti jumlahnya 2, maka dia nanti akan menjadi glukosa, menjadi C6H12O6. Nah, sedangkan yang lain, G3P yang lain, ini akan mengalami proses regenerasi. Nah, pada saat proses regenerasi ini diperlukan energi, diperlukan energi yang berasal dari reaksi terang, sehingga terbentuk atau formasinya berubah menjadi RUBP. Nah, RUBP di sini maka dia akan terbentuk dan siap kembali menangkap CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Demikian proses ini berulang pada reaksi gelap atau siklus Calvin untuk menghasilkan C6H12O6. Nah, jadi sekarang mungkin sudah bisa menjawab. CO2 dalam proses fotosintesis itu digunakan pada saat reaksi gelap. Sedangkan H2O pada proses fotosintesis digunakan pada reaksi terang. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, oksigen pada reaksi gelap, oksigen pada fotosintesis ini dihasilkan pada reaksi terang ketika terjadi fotolisis air. Nah, tadi kalau mengingat-ingat kembali di sini ya. Nah, ini fotolisis air dipecah atau mengalami fotolisis menjadi H+ atau elektron dan oksigen. Ini yang oksigen kita serap sehari-hari. Yang kita hirup sehari-hari itu berasal dari pemecahan molekul air. Jadi kalau ingin berterima kasih pada tumbuhan, ya siramlah tanaman dengan air, dan air itu akan nanti dipecah sehingga menghasilkan oksigen yang bisa kalian manfaatkan setiap hari. Selanjutnya untuk CO2 dimanfaatkan pada saat reaksi gelap, dan C6H12O6 atau glukosa akan dihasilkan pada saat reaksi gelap. Nah, demikian penjelasan untuk fotosintesis, reaksi terang dan reaksi gelap. Silahkan mencoba dipahami. Dan untuk kegiatan belajar hari ini ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, buatlah gambar kloroplas dengan nama bagian dan fungsi yang terkait pada proses fotosintesis. Nah, kalau kalian menyimak tentunya pasti bisa menggambar kloroplas. Kemudian ada 2 bagian yang sangat penting terkait dengan fotosintesis.
Selanjutnya yang kedua, tuliskan 6 tahapan reaksi yang ada pada bagan reaksi terang. Nah, kalau tadi kalian juga menyimak, ada 6 tahapan, silahkan tahapan-tahapan tersebut dituliskan menjadi tahapan pada reaksi terang. Dan yang terakhir, 3 tahapan pada reaksi gelap. Kalau masih ingat, ada proses fiksasi, ada proses reduksi, ada proses regenerasi. Oke, saya akhiri sampai di sini untuk pembelajaran terkait fotosintesis atau anabolisme. Selamat belajar dan salam sehat.